Halo, halo Mari adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Harus sukacita ya, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi yuk disiapkan Alkitabnya. Apakah sudah ada kitabnya? Kalau belum, ayo diambil dulu. Kalau sudah, kita buka di kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 40 mengenai kandil. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadanya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Jadi kalau kakak sebutin kata kandil, ada yang tahu tidak? Kandil. Wah, masih belum ada yang tahu ya. Kalau kakak sebutin kata lilin, ada yang tahu? Wah, banyak yang tahu pastinya kalau lilin. Nah, jadi kandil artinya tempat lilin atau kaki pelita. Kandil artinya tempat lilin atau kaki pelita. Kira-kira fungsinya pelita, lilin, atau lampu yang ada di rumah adik-adik, fungsinya untuk apa? Ya, benar, sebagai penerang. Fungsi yang kedua, membantu melihat saat kita berada di tempat yang gelap. Fungsi yang ketiga, menuntun kita saat kita berada di rumah jika posisi rumah kita sedang mati lampu. Nah, ternyata dalam pembangunan kemah suci, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kandil loh. Bahan-bahannya untuk membuat kandil bukan bahan sembarangan, tapi dari emas. Wah, kalau dari emas berharga nggak? Sangat berharga, adik-adik. Bukan dari kakinya saja, batangnya aja yang dari emas, tapi semuanya harus dari emas. Coba kita perhatikan di ayat 31 berkata, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Di ayat yang ke-37 berkata, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Di ayat 40 berkata, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Artinya apa, Adik? Artinya
Musa harus membuat kandil itu sesuai dengan perintahnya Tuhan. Adik-adik, kira-kira apa tujuan pembuatan kandil ini? Yaitu kandil ini menjadi lambang Tuhan yang menjadi terang bagi hidup umatnya. Tuhan juga ingin agar umatnya tidak hidup dalam dosa. Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel supaya hidup benar sesuai perintah Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya pelita dan terang dalam hidup mereka. Keberadaan kandil di kemah suci, Tuhan adalah terang bagi hidupnya. Tuhan yang mengarahkan umat untuk hidup pada jalan yang benar. Tuhan sanggup menerangi kegelapan hati umat Israel yang berdosa. Tujuannya yaitu untuk mengarahkan hidup kita sama seperti Kristus, dan kita harus hidup dalam terang Tuhan itu. Dan kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan yang sama juga sanggup menerangi kehidupan kita yang berdosa ini. Pertanyaannya, siapa di sini yang mau diterangi oleh terang Tuhan? Angkat tangannya. Kita semua pasti mau diterangi oleh terang Tuhan. Semisal kita di rumah, kita juga harus jadi anak yang benar-benar dengar-dengaran sama orang tua kita. Semisal kita telah melakukan kesalahan sama orang tua kita, kemudian mama papa kita menegur kita, boleh nggak kita marah balik kepada orang tua kita? Tidak boleh. Kita harus menerima nasihat dari orang tua kita, karena kita percaya bahwa nasihat orang tua itu adalah yang terbaik buat kita. Kemudian kalau di rumah, kita juga harus belajar bertanggung jawab kepada sekitar di rumah kita. Semisal kalau kamar kita berantakan, kita juga harus membersihkannya, merapikan. Kemudian kalau waktu habis makan, kita belajar untuk mencuci piring kita sendiri. Terus kita belajar untuk menyapu rumah, mengepel, dan belajar untuk memimpin doa di rumah kita. Kemudian kalau sekolah online, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang benar-benar taat, anak-anak Tuhan yang menjadi contoh bagi semuanya. Kita harus menyelesaikan tugas itu dengan baik, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru kita. Kalau kita tidak bisa, ya harus kita kerjakan semampu kita dengan usaha kita. Kalau tidak bisa, ya harus kita tanyakan ke orang tua kita. Kalau ada PR, ya harus dikerjakan. Supaya apa? Supaya kita dapat nilai bagus, supaya kita tetap mengikuti pelajaran tersebut, supaya kita bisa naik kelas. Dan rapot kita pasti akan dapat nilai yang baik. Kemudian waktunya hari Minggu, enaknya ngapain nih? Ya, kita harus beribadah online. Boleh nggak ibadah online kita tidur-tiduran, terus tidak mandi, pakai baju yang baju main aja deh, boleh nggak? Tidak boleh. Kita kalau mau jadi terangnya Tuhan, datang waktu ibadah online harus benar-benar sudah mandi, pakai baju yang rapi, dan kita harus duduk dengan baik. Kita harus memuji nama Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan, kita juga harus melakukan aktivitas yang diberikan oleh guru kita. Itu contoh-contoh kalau kita mau jadi anak Tuhan, mau jadi terangnya Tuhan. Terus caranya gimana ya Kak supaya kita mau jadi terangnya Tuhan? Kita harus rajin-rajin berdoa. Gak berdoa waktu makan aja ya. Kita harus rajin berdoa pada waktu kita mau tidur, kita bangun tidur, kita mau bepergian. Kita harus berdoa. Berdoa itu gak asal berdoa meminta sesuatu, tapi kita belajar berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama satu hari ini. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita nafas. Nggak berdoa aja adik-adik, kita harus belajar untuk membaca Alkitab kita. Baca Alkitab jangan di hari Minggu aja.
kita harus belajar membacanya setiap hari. Dan kita harus merenungkan firman itu. Di hari Senin dan Rabu biasanya Kak Salome kan ngasih renungan di hari ya di grup Immanuel Kids. Dari situ yuk kita belajar untuk membaca renungan harian. Kita buka kitab yang diberikan oleh Kak Salome. Setelah dibaca, coba kita renungkan dari renungan itu. Setelah itu bisa kita share, kita bagikan ke teman-teman dan ke Kak Salome dan ke kakak-kakak yang lain bahwa renungan yang saya dapat seperti ini. Dan renungan ini sangat membantu saya loh Kak, memberikan kesaksian kita. Belajar untuk menjadi saksinya Tuhan. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu kita harus memuji nama Tuhan. Kalau waktu ibadah online kita harus memuji nama Tuhan. Nggak asal lihat HP aja, diliatin kakak-kakaknya nyanyi. Tidak boleh, kita harus belajar untuk memuji nama Tuhan. Meskipun bilang, nggak seru, enak di gereja kalau memuji nama Tuhan. Kita harus benar-benar mempersiapkan hati kita kepada Tuhan supaya kita memuji nama Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Oke, kita harus jadi anak terangnya Tuhan yang benar-benar baik. Kita harus jadi anak Tuhan yang taat. Kita harus jadi garam dan terangnya dunia. Supaya orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Oke adik-adik, kita belajar untuk jadi terangnya Tuhan ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk meminta supaya kita jadi terangnya Tuhan. Yuk adik-adik, untuk menutup firman ini kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati hidup kami supaya kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan mengisi aktivitas kita, yaitu kita akan mengisi di gambar kandil tersebut dengan isian, aku rindu Tuhan terangi hidupku. Ada nama kalian di pikiranku, di hatiku, di pergaulanku, di rumah, di gereja, di sekolah online, dan di lingkungan rumahku. Ini sebagai komitmen kita, dimanapun kita berada, Tuhan untuk menerangi hidup kita. Dihias ya adik-adik, kemudian di-share di grup Immanuel Kids. Selamat mengerjakan adik-adik dan selamat beraktivitas hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.